gagal menjalani plan yang udah kita buat. Kita gagal sebagai manusia. Semua teori yang kita pelajarin itu gak ada yang relate, gak ada yang nyambung sama kehidupan yang kita jalanin. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Ruang Random. Seperti biasanya, dimana di sini aku bercerita hal-hal yang random, hal-hal yang santai, bicara tentang kehidupan ya. Intinya random lah, seperti biasanya. Tapi yang pastinya cerita jujur. Jadi teman-teman, belakangan ini aku sering nongkrong sama teman-teman aku. Jadi isi dari tongkrongan ini nggak jauh-jauh dari keresahan, kehidupan, tentang karir, percintaan. Ya kalau yang cowok-cowok biasanya tahu sih gimana kalau cowok udah nongkrong. Jadi teman-teman semua pernah ngerasa nggak sih kalau kalian itu udah planning hidup kalian, udah susun strategi, udah tentuin target, bahkan udah banyak belajar teori tentang bagaimana caranya menjalani hidup, bagaimana caranya menyelesaikan masalah secara terstruktur. Tapi ketika ketemu sama realitanya, ketika ditampar sama realita kehidupan, rasanya itu kayak sakit banget, kayak nggak sesuai sama teori gitu loh. Kayak semua teori yang kita pelajarin itu nggak ada yang relate, nggak ada yang nyambung sama kehidupan yang kita jalanin. Nah kemarin pada saat nongkrong ada salah satu temen yang ngomong gini nih. Dia ngomong gini nih, bro, kayaknya sia-sia deh semua yang udah aku pelajarin saat kuliah, semua yang udah aku planning. Dulu dosen aku ngajarin gimana caranya ngatur hidup, bikin plan, bikin target, menghadapi masalah dengan terstruktur. Tapi kenyataannya, kenyataannya setelah lulus semua itu berantakan. Dia sambung lagi. Aku jadi overthinking tiap malam, jadi susah tidur, jadi nyalahin diri sendiri, sampai mikir apa kuliah itu gak ada gunanya ya, apa percuma semua yang udah aku pelajarin. Dia sampai ngomong gitu. Itu kayak udah apa ya, overthinkingnya udah tingkat tinggi, itu nggak bisa disepelein teman-teman. Nah obrolan itu yang buat aku kepikiran banget sampai aku buat video ini teman-teman, karena aku yakin nggak cuman aku yang ngalamin, nggak cuma temanku ini yang ngalamin, dan nggak cuma teman-teman tongkrongan aku ini yang ngalamin, tapi aku yakin bahwa semua dari kita pernah ngerasain hal yang sama. Mungkin sebagian belum, tapi pasti ada teman-teman yang udah pernah ngerasain atau bahkan sedang mengalami hal yang sama. Jadi timbul pertanyaan tuh, kenapa sih realitanya beda banget sama teori yang pernah dipelajarin, sama isi buku-buku yang aku baca, yang aku pahamin. Jadi di kampus itu kita diajarin banyak hal, seperti cara bikin planning hidup, cara menyelesaikan masalah dengan terstruktur, cara bikin target dan strategi biar tercapai, dan masih banyak hal lainnya, masih banyak pelajaran lainnya. Dan itu bagus, menurutku itu sangat penting. Tapi setelah lulus kuliah kita itu ketemu sama dunia nyata, dan perlu kita ketahui bersama bahwa di dunia nyata itu pada dasarnya nggak selalu sesuai sama teori yang pernah kita pelajarin. Contohnya gini deh, kamu planning setelah lulus kuliah kamu ingin bekerja di bidang A, faktanya kamu malah dapat rezekinya, dapat kerjanya di bidang B. Terus kamu udah niat nih nabung, kamu udah berusaha ngirit buat nabung, mau bikin rumah, tahu-taunya di tengah jalan
Kamu ada kebutuhan mendadak yang harus kamu selesaikan. Terus kemudian kamu pengen nih hidup kamu mulus. Tapi ternyata kamu dikasih jalan yang terjal dulu, kamu dikasih ujian dulu. Akhirnya semua teori yang kita pegang itu, semua teori yang pernah kita pelajaran itu seperti nggak berguna, seperti sia-sia. Dan dari situlah muncul overthinking, teman-teman. Mulai dari apa semua yang aku pelajarin sia-sia ya? Apa semua yang aku pelajarin nggak bakal berguna ya? Apa harusnya dulu aku nggak usah belajar hal tentang kehidupan ini? Apa harusnya dulu aku nggak usah banyak belajar tentang bagaimana cara menyelesaikan masalah, bagaimana cara menjalani hidup? Tuh ujung-ujungnya gini, nggak relate sama yang dipelajarin di dunia nyata, itu nggak relate sama yang dipelajarin di teori, nggak nggak sama seperti yang aku baca di buku. Padahal perlu kita ketahui bahwasanya gagal menjalani plan yang udah kita buat itu bukan berarti kita gagal sebagai manusia. Mungkin itu adalah sebuah proses untuk kita beradaptasi di dunia nyata. Teman-teman, overthinking itu muncul ketika kita merasa hidup kita itu harus selalu sesuai dengan apa yang kita pelajari, harus selalu sesuai dengan isi buku, dengan teori yang pernah kita pelajari, kita dalami. Dan kalau semua terjadi sesuai keinginan kita, semua terjadi seperti yang kita plan, kayaknya nggak bakal ada deh orang yang bermasalah di dunia ini. Karena pasti semua menginginkan yang terbaik. Tapi di mana ujiannya gitu kan? Karena hidup itu nggak bisa ditebak, teman-teman. Akan selalu ada hal eksternal yang sifatnya nggak bisa kita kontrol. Jadi ya kita harus terima itu bukan sepenuhnya salah kita. Kita nggak bisa terus-terusan menyalahkan diri kita sendiri. Itu buang-buang waktu, buang-buang energi. Terus timbul pertanyaan lagi, apakah percuma semua yang udah aku pelajarin, udah lama aku dalamin tentang teori ini, udah lama, udah banyak buku yang aku pelajarin, udah banyak biaya yang dikeluarin, apakah semuanya sia-sia gitu aja? Jawabannya enggak, teman-teman. Jawabannya tegas enggak. Karena menurutku ilmu itu ibarat bekal, dan bekal itu akan terasa manfaatnya ketika kita sudah berjalan jauh. Contohnya gini deh, kamu belajar bikin plan A. Mungkin di plan A ini kamu gagal, tapi seenggaknya kamu udah punya dasar. Dasarnya udah lebih kuat untuk kamu buat plan B lagi, atau plan C, atau seterusnya gitu. Tanpa kamu sadari, kamu udah belajar cara menyelesaikan masalah dengan cara yang benar, dengan terstruktur. Meskipun realitanya berantakan, realitanya nggak sesuai ekspektasi kamu, nggak sesuai keinginan kamu. Tapi seenggaknya kamu udah bisa mikir, seenggaknya kamu nggak panik aja ketika kamu menghadapi masalah itu. Jadi nggak ada yang sia-sia, teman-teman. Hanya saja teori itu bukan sebuah jaminan untuk semua bisa berjalan mulus sesuai yang kamu inginkan. Teori itu seperti sebuah peta, teman-teman. Namun perjalanan hidup kadang penuh dengan lubang. Kadang ada yang jalan buntu, kadang ada tanjakan, kadang ada sebuah tikungan yang nggak ada di dalam peta tersebut. Jadi teman-teman, masalah itu akan lebih berat ketika kita masih suka membandingkan diri kita dengan orang lain. Misal, ada orang yang udah sukses, ada orang yang kelihatannya bahagia banget, ada orang yang udah nikah, udah punya anak, udah punya motor impian, udah punya mobil mewah, atau bahkan udah ada yang umroh. Sementara kita sendiri masih berantakan, masih bingung.
masih bingung sama arah hidup kita sendiri, kita belum tahu mau kemana nih. Jadi kalau terus-terusan kita membandingkan diri, kita menghabiskan waktu situ-situ aja, daripada seharusnya kita udah berjalan lebih 2 langkah, ya kita udah stop karena kita masih membandingkan diri. Orangnya terus gerak, ya apa nggak ketinggalan. Dan hanya karena kamu seorang laki-laki, jadi kamu lebih pendam sendiri, kamu jadi takut untuk bercerita karena takut dibilang lemah lah, takut dibilang alay lah. Nah, kok laki-laki gitu aja pusing, laki-laki gitu aja kok overthinking sih, baru masalah segitu. Padahal ya menurutku pribadi itu hal yang wajar sih teman-teman. Menurutku maskulin itu bukan berarti menahan semuanya sendiri. Maskulin itu justru ketika kamu berani untuk jujur teman-teman, berani ngomong aku capek, aku butuh istirahat, atau aku butuh teman cerita. Itu bukan sebuah kelemahan, dan itu nggak perlu nggak perlu malu untuk melakukan hal itu. Justru itu sebuah kelebihan. Ini pandangan aku pribadi sih ya, karena nggak semua orang bisa melakukan hal itu, nggak semua orang berani melakukan hal itu. Jadi dia pendam sendiri, akhirnya ya otak kita itu punya kapasitas sendiri, kalau terus-terusan dipendam bisa meledak juga. Ini mungkin ya, mungkin ada orang yang bunuh diri, salah satunya bisa jadi karena itu, banyak masalah dalam hidupnya, dia pendam sendiri, nggak berani cerita karena takut dibilang lemah, jadinya meledak, udah nggak bisa mikir ya, jadi ya memilih untuk mengakhiri hidupnya. Jadi ya daripada melakukan hal seperti itu, ya lebih baik kita cerita sama teman-teman kita, entah sama keluarga, sama saudara, intinya yang bisa kita percaya gitu loh. Karena bunuh diri itu bukan solusi teman-teman. Di akhirat itu bakal dibantai lagi, lebih parah malahan. Jadi buat semua teman-teman yang nonton video ini, kalau ada dari kalian yang lagi merasakan hal yang sama, tiap malam overthinking, nggak tahu mikirin apa sampai nggak bisa tidur, udah bikin banyak planning tapi semua malah berantakan, ini perlu kamu ingat dan kita ingat sama-sama sih, itu bukan berarti semua yang kamu lakuin itu percuma, bukan berarti semua yang kamu lakuin itu gagal, itu cuma berarti kamu lagi berada di fase sedang beradaptasi, kamu sedang dilatih untuk bisa lebih kuat, untuk bisa lebih sabar menuju planning-planning yang akan kamu buat ke depannya. Kalau di planning pertama aja kamu udah gagal, ya gimana bisa ke planning selanjutnya, gimana bisa meningkat. Overthinking itu wajar teman-teman, tapi jangan sampai itu membuat kamu berhenti untuk berjalan. Dan teori itu juga sangat penting, jangan anggap teori itu nggak penting, tapi ya jangan lupa harus fleksibel sama keadaan, harus fleksibel sama realita kehidupan. Jadi jangan pernah merasa sendiri. Kalau kamu lagi berada di fase ini juga, coba tulis di kolom komentar apa yang membuat kamu overthinking belakangan ini. Siapa tahu dengan bercerita, beban kamu yang ada sekarang bisa lebih ringan. Walaupun bebanmu, masalahmu nggak selesai, seenggaknya bisa sedikit menenangkan hati dengan melepaskan unek-unek yang ada di hati. Jadi ya gitu ya teman-teman, mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini, sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Semangat terus, jangan pernah menyerah, semua ada jalannya, asalkan jangan berhenti berusaha. Tetap berusaha, tetap berdoa, tetap positive thinking.
Itu aja sih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.